Indonesia, negeri kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, negeri dengan 270 juta jiwa yang hidup dalam keberagaman. Di tengah hiruk-pikuk kota, di balik tenangnya desa, setiap hari, setiap jam, selalu ada orang yang membutuhkan pertolongan medis. Seorang ibu melahirkan anaknya di puskesmas. Seorang anak kecil menderita demam tinggi di rumah. Seorang ayah, tulang punggung keluarga, memerlukan pengobatan segera. Di saat-saat genting itu, ada satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan, BPJS Kesehatan. Bukan hanya sekedar program pemerintah, BPJS Kesehatan adalah sistem perlindungan sosial, jaminan agar rakyat Indonesia tidak perlu takut jatuh sakit karena biaya. Ia hadir di setiap pelosok negeri, dari rumah sakit kelas A hingga paskes tingkat pertama di perbatasan. Namun, sebuah sistem besar pun bisa goyah. Di balik skema yang menjangkau jutaan orang, tersembunyi persoalan yang mengancam fondasinya. Apa jadinya jika dana jaminan menipis? Apa yang terjadi jika rumah sakit tidak lagi dibayar tepat waktu? Dan jika peserta tidak lagi percaya karena pelayanan terus menurun? Tahun 2025, catatan kelam muncul. BPJS Kesehatan terancam mengalami defisit sebesar 20 triliun rupiah. Defisit ini bukan hanya soal angka. Ia adalah alarm tentang risiko kesehatan jutaan orang. Jika tidak ditangani, dampaknya akan luas, penundaan pelayanan, beban rumah sakit, dan ketimpangan akses. Bagaimana bisa sistem sebesar ini menghadapi keruntuhan keuangan? Inilah akar masalahnya. Pertama ialah lonjakan klaim. Tahun 2014 hanya 252.000 klaim per hari, sedangkan di tahun 2024 melonjak menjadi 1,7 juta klaim per hari. Artinya beban layanan ini melonjak lebih dari 600% dalam satu dekade. Kedua, banyak peserta menunggu. Sekitar 56 juta peserta tidak aktif, mayoritas dari sektor mandiri PBUP. Ini berarti mereka tidak rutin membayar iuran, tapi masih bisa mengakses layanan. Ketidakseimbangan inilah yang memperberat sistem. Ketiga, iuran tidak naik, tapi biaya naik terus. Sejak tahun 2020, iuran tetap sama. Sementara itu, harga obat, biaya medis, dan kebutuhan operasional naik setiap tahun. Jika situasi ini dibiarkan terus, apa yang akan terjadi? Rumah sakit tidak bisa mencairkan klaim tepat waktu, layanan terganggu, antrean di IGD semakin panjang karena keterbatasan layanan, rujukan semakin sulit karena kuota rumah sakit penuh, masyarakat kecewa. Namun, di tengah badai, BPJS Kesehatan memilih untuk tidak menyerah. Alih-alih bertahan, mereka memilih sesuatu yang lebih besar, transformasi total. Strategi utama yang kini dijalani, yang pertama, digitalisasi menyeluruh, dari antrean online, klaim elektronik, hingga aplikasi JKN Mobile. Yang kedua, pemanfaatan Big Data dan AI untuk proyeksi klaim, perencanaan keuangan, dan deteksi fraud. Yang ketiga, penggunaan blockchain agar proses klaim lebih aman, transparan, dan sulit dimanipulasi. Yang keempat, iuran progresif disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Tidak semua peserta membayar angka yang sama. Yang kelima, kemitraan strategis. BPJS menggandeng swasta, teknologi, dan dunia pendidikan untuk berinovasi bersama. Namun, di tengah badai, BPJS Kesehatan tidak bekerja di ruang hampa. Mereka berada dalam dunia yang berubah cepat dan tak menentu. Dunia ini dikenal dengan istilah VUCA, singkatan dari 4 tantangan utama dalam konteks global dan nasional. Yang pertama, volatilitas atau ketidakstabilan. Perubahan regulasi, anggaran, dan ekspektasi publik terjadi sangat cepat. Contohnya, ketika pandemi melanda, layanan BPJS harus segera menyesuaikan dengan protokol baru, layanan isolasi, hingga vaksinasi massal. Tantangannya,
Anggaran berubah sewaktu-waktu, kebijakan kesehatan nasional bisa berubah mendadak karena krisis atau perubahan pemerintahan. Responnya, sistem harus fleksibel, adaptif, dan cepat disesuaikan tanpa mengorbankan layanan. Yang kedua, uncertainty atau ketidakpastian. Banyak faktor yang tidak bisa diprediksi dengan pasti, seperti beberapa banyak peserta yang akan aktif bulan depan, apakah ekonomi nasional membaik atau memburuk sehingga memengaruhi iuran peserta mandiri, lalu apakah rumah sakit akan mampu tetap menerima pasien JKN. Responnya, BPJS membangun sistem monitoring real time dan proyeksi berbasis data untuk mengurangi ketidakpastian. Mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, complexity atau kompleksitas. Sistem jaminan kesehatan melibatkan begitu banyak aktor dan variabel seperti ribuan rumah sakit dan fasilitas kesehatan, puluhan juta peserta dari berbagai latar belakang ekonomi, regulasi yang harus sinkron dengan kementerian lain, pengadaan obat dan rujukan, sistem klien, dan lain-lain. Tantangannya, koordinasi antar lembaga sulit jika sistem tidak terintegrasi. Lalu bagaimana responnya? BPJS merancang interoperabilitas data dan sistem pelayanan lintas instansi. Nah, yang keempat, ambiguity atau ketidakjelasan. Seringkali tidak jelas batas antara hak dan kewajiban peserta. Ada peserta yang hanya ingin mendapat layanan tanpa membayar iuran. Ada juga kebingungan soal aturan rujukan, antrean, dan sistem zonasi. Nah, responnya, BPJS meningkatkan literasi publik melalui kampanye. Yang ketujuh, agent of change dan infrastruktur pendukung. Transformasi sebesar ini tidak bisa dijalankan sendirian. BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan banyak pihak untuk menjadi agen perubahan di lini masing-masing. Agent of change atau agen perubahan, pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan peran strategis dalam menjalankan perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah sebagai pemilik kebijakan dan pengawas sistem, menyediakan payung hukum, menyusun kebijakan subsidi iuran, menjamin keberlanjutan keuangan. Yang kedua, tenaga medis dan vakses, barisan terdepan pelayanan langsung kepada peserta, memberikan layanan bermutu, patuh pada SOP pelayanan JKN, menjadi jembatan komunikasi antara sistem dan pasien. Yang ketiga, peserta JKN bukan hanya menerima manfaat, tapi juga pengawas dan bagian dari sistem, membayar iuran tepat waktu, memberikan umpan balik pelayanan, menjadi pengguna aktif dan sadar hak atau kewajiban. Yang keempat, swasta dan dunia teknologi, mitra strategis dalam transformasi digital, menyediakan infrastruktur teknologi seperti cloud, AI, blockchain, yaitu inovasi layanan seperti aplikasi dan integrasi sistem. Di sini ada infrastruktur pendukung transformasi, yaitu yang pertama cloud computing dan data center. Ini menyimpan data peserta dan klaim dalam sistem terpusat yang efisien dan scalable. Yang kedua, SDM digital. Ini pegawai dan mitra BPJS harus memiliki literasi digital tinggi. Juga program pelatihan rutin sangat dibutuhkan. Yang ketiga itu sistem informasi terintegrasi. BPJS tidak bisa berdiri sendiri. Sistem harus terhubung ke rumah sakit, klinik, lab, apotik, dan kementerian lainnya. Yang keempat, payung hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021 dasar pembentukan BPJS.
Perpres nomor 82 tahun 2018 petunjuk pelaksanaan operasional JKN yaitu ya. Lalu yang ke-8, target masa depan BPJS Kesehatan. Nah, transformasi yang dilakukan BPJS bukan sekedar proyek jangka pendek. Ia dirancang untuk menghasilkan perubahan nyata dalam beberapa tahun ke depan. Nah, target-target konkret BPJS Kesehatan itu yang pertama, kepuasan peserta lebih dari 90% dalam 3 tahun ke depan. BPJS ingin dikenal bukan sebagai lembaga birokratis, tetapi sebagai penyedia layanan publik yang profesional, ramah, dan responsif. Yang kedua, 100% proses layanan berbasis digital pada 2027. Tidak ada lagi antrian manual. Klaim pendaftaran dan kontrol dilakukan secara digital melalui aplikasi. Yang ketiga, defisit ditekan secara sistemik. Defisit ditekan secara sistemik. Bukan hanya potong biaya, tetapi membangun sistem keuangan berbasis data agar defisit bisa dikendalikan dengan prediksi dan pengawasan. Yang keempat, pemerataan layanan hingga wilayah 3T, daerah terpencil, tidak boleh tertinggal dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine dan integrasi digital pelayanan menjangkau semua. Yang kelima, transformasi data dan layanan. Publik bisa mengakses laporan layanan dan data performa BPJS secara terbuka melalui dashboard nasional. Transformasi bukan sekedar perubahan teknologi, ia adalah revolusi pola pikir, nilai, dan cara melayani masyarakat. BPJS Kesehatan telah merumuskan tujuan prinsip utama yang menjadi landasan kuat dalam mengurangi era digital dan kompleksitas pelayanan kesehatan. Inilah nilai-nilai yang akan membentuk wajah baru pelayanan publik di bidang kesehatan. Yang pertama, customer centric. BPJS Kesehatan kini meletakkan peserta sebagai pusat dari semua keputusan dan inovasi. Artinya, segala bentuk layanan, teknologi, dan kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan, kenyamanan, dan pengalaman peserta, bukan berdasarkan kepraktisan sistem birokrasi. Contoh, aplikasi JKN Mobile memudahkan peserta mengakses layanan dari mana saja. Fitur antrian online mengurangi waktu tunggu pasien di rumah sakit. Sistem feedback digital untuk menilai mutu layanan dan menindaklanjuti keluhan peserta. Yang kedua, data driven decision making. BPJS tidak lagi hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman. Dengan kebantuan big data dan AI, keputusan penting seperti proyeksi anggaran, penanganan fraud, hingga pemetaan kebutuhan kesehatan daerah diambil berdasarkan analisis data yang akurat dan real time. Contoh, mendeteksi lonjakan klaim dari daerah tertentu untuk intervensi dini, memprediksi biaya layanan tahunan berikutnya agar defisit bisa dicegah, mengetahui fasilitas kesehatan mana yang mengalami beban layanan tinggi. Yang ketiga, inklusif dan equitable access. Transformasi digital BPJS tidak boleh hanya dinikmati oleh warga kota besar. Prinsip ini menegaskan bahwa semua peserta, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, harus mendapatkan hak layanan yang sama. Contoh, pengembangan layanan telemedicine untuk wilayah terpencil, integrasi sistem pelayanan antar daerah agar pasien bisa dirujuk lintas kabupaten dengan lancar. Program edukasi digital bagi masyarakat desa tentang hak dan cara penggunaan JKN Mobile. Yang keempat,
interoperabilitas sistem nasional. Ini berarti sistem informasi BPJS Kesehatan harus bisa terhubung, terintegrasi, dan berbicara satu sama lain, baik dengan rumah sakit, apotik, laboratorium, maupun sistem kementerian lain seperti Dukcapil dan Kemensos. Contoh, verifikasi data peserta langsung terhubung dengan NIK Dukcapil. Riwayat medis peserta dapat diakses oleh Fakses rujukan secara aman. Sistem rujukan otomatis dari FKTP ke FKTL tanpa dokumen fisik. Yang kelima, security dan privacy. Dengan sistem digital, BPJS Kesehatan bertanggung jawab menjaga keamanan data pribadi peserta, termasuk informasi medis dan identitas. Prinsip ini penting untuk membangun kepercayaan publik dalam era digital dan rentan peretasan dan kebocoran data. Contoh, penggunaan blockchain untuk keamanan transaksi klaim, protokol enskripsi, dan autentikasi multifaktor dalam sistem. Audit berkala terhadap sistem informasi untuk mendeteksi potensi celah keamanan. Yang keenam, agility dan responsiveness. Dunia terus berubah, begitu juga kebutuhan peserta. BPJS harus menjadi organisasi yang cepat beradaptasi, fleksibel, dan tanggap terhadap perubahan regulasi, teknologi, maupun tuntunan masyarakat. Contoh, cepat menambahkan layanan digital saat pandemi COVID-19, respon cepat terhadap lonjakan klaim pasca bencana, penyesuaian algoritma sistem antrean berdasarkan waktu sibuk. Yang ketujuh, sustainability. Transformasi digital bukan proyek sesat. Ia harus menjamin sistem pelayanan BPJS tetap berjalan dengan adil, efisien, dan bertahan dalam jangka panjang. Ini menyangkut keberlanjutan keuangan, lingkungan teknologi, dan keberlangsungan mutu pelayanan. Contoh, skema iuran progresif untuk keseimbangan keuangan jangka panjang, computing hemat energi untuk efisiensi operasional, pelatihan keberlanjutan bagi tenaga kerja digital BPJS. Dengan NIK Dukcapil. Yang kedua itu riwayat medis peserta dapat diakses oleh Fakses rujukan secara umum. Yang ketiga, sistem rujukan otomatis dari FKTP ke FKTL tanpa dokumentasi. Indonesia mungkin sedang menghadapi badai, tapi kita tidak akan tenggelam. BPJS Kesehatan telah memilih untuk berubah, menjadi bukan hanya lembaga yang membayar klaim, tapi simbol keadilan sosial di bidang kesehatan. Simbol bahwa di negeri ini, setiap warga tanpa memandang kaya atau miskin berhak untuk hidup sehat. Karena kesehatan bukan untuk segelintir orang, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia.